Ini Pak, tiba-tiba suami saya pingsan. Rajiun, Bu, Pak Samsul sudah meninggal. Ikhlaskan ayah yang mentari ya Bu, moga-moga diterima di sisi Tuhan. Yang sabar ya Bu. Tawakal ya Bu. Dengan meninggalnya sang ayah, dengan otomatis keluarga ini hidup miskin dan melarat, yang hanya terdiri dari seorang ibu dengan seorang anak. Sang ayah hanya bisa menemani anak saat masih bayi dan setelah itu sang ayah sakit-sakitan dan akhirnya meninggal dunia. Jadi sang ayah tidak bisa menemani sang anak tumbuh besar. Keluarga kecil ini yang hanya terdiri dari ibu dan anak tanpa seorang ayah adalah keluarga yang sangat miskin, bahkan paling miskin di desa itu. Bahkan karena saking miskinnya keluarga ini, orang sampai tidak menganggap keberadaan keluarga kecil ini. Semua mengucilkan mereka. Ibunya hanya bekerja sebagai pencari kayu bakar untuk menghidupi keluarganya. Nak, kamu di mana, Nak? Nak, kamu di mana? Aku di sini. Ada apa, Tolong Mak? ambilkan Mak air. Baik, Mak. Ini, Mak. Suatu hari, orang yang paling kaya di kampung itu mengadakan acara pernikahan. Yang kita tahu, kalau orang kaya mengadakan acara, pasti seluruh warga kampung diundang. Nak, sebentar lagi kamu akan menikah. Iya, Pak. Kita undang siapa saja, Pak? Semua kita undang kecuali orang yang paling miskin. Pak miskin cari kebaik kayu. Lah kenapa, Pak? Kasihan dia. Pokoknya aku tak suka saja titik. Nak, tolong panggilkan Pak Bahar, Pak Faiz, dan Pak Azhar. Pak Faiz, Pak Azam, Pak Bahar, kesini. Pak Faiz, Pak Bahar, Pak Azam, tolong buat undangan dan sebarannya seluruh warga desa kecuali Mak Miskin. Siapa Mak Miskin itu, Tuan? Itu loh, Mak Miskin mencari kayu bakar. Oh. Nak, sebenarnya kamu akan menikah. Iya, Pak. Kamu diterima dengan anak-anak saya. Benar kata ibu, calon semua anak-anak kita. Iya, Pak. Selamat ya, Nak. Setelah mendengar cerita itu, si anak merasa ingin sekali pergi ke acara pernikahan itu. Karena seumur hidupnya, dia tidak pernah pergi ke acara yang seperti itu. Mak, aku tidak pernah pergi ke acara yang seperti itu. Apakah kita diundang apa di acara itu? Tahu ya, coba kamu bertanya orang di situ. Mana ada, Mak, orang yang memberitahu kita. Aku kan baru. Ya udah, biar Mak saja yang bertanya. Mak, sini, Mak. Apakah aku diundang di acara itu? Tahu ya, sepertinya tidak ada. Aku cuma mengundang orang yang namanya di sini. Rasa kesal dan benci ibunya menyeruak. Kemudian sadarlah dia bahwa mungkin dia adalah orang paling miskin di kampungnya. Kemudian diberitahukannya kepada si anak bahwa
keluarganya tidak diundang oleh orang yang mengadakan acara itu. Akan tetapi, si anak ingin sekali seperti orang lain yang dapat makan enak. Kemudian, dia nekat bahwa dia harus pergi ke acara itu. Mak, pokoknya aku harus pergi ke acara itu. Nak, sini nak. Tibalah hari acara tersebut. Orang yang kaya tadi membuat tarup untuk acaranya tersebut. Tarup itu adalah tempat orang terhormat berkumpul seperti kiai, kepala kampung, dan sebagainya. Pokoknya orang kaya dan terhormat yang datang pada sebuah acara yang memang sengaja dibuat. Begitu acara dimulai, kedatangan orang, melihat orang sekampung pergi ke acara itu, si anak pun ikut pergi juga. Berdandanlah si anak. Kemudian, penjaga tarup mendorong tubuh anak tersebut hingga jatuh. Merasa diperlakukan seperti itu, pulanglah si anak ke rumahnya. Setibanya di rumah, dia pun langsung memberitahu ibunya apa yang dialaminya di acara tadi. Kemudian, ibunya memerintahkan si anak agar anak itu mengulangi untuk pergi kembali. Pergilah si anak ke acara pernikahan itu lagi. Kedua kalinya, anak tersebut kembali diusir oleh sang penjaga tarup. Penjaga tarup tersebut mendorong anak tersebut lagi. Kemudian, si anak kembali ke rumah dan memberitahukan kejadian tersebut kepada ibunya. Sesampainya di rumah, ibu kembali menyuruh anaknya untuk mandi sampai bersih. Kamu pergi lagi, dan sebelum kamu pergi, kamu mandi terlebih dahulu. Mungkin saja badanmu masih bau hingga orang di situ tidak mau menerimamu hadir di taruh. Piur, piur, piur. Kemudian, si anak tanpa berpikir panjang menuruti perintah ibunya. Setelah mandi, si anak langsung pergi ke acara tersebut untuk ketiga kalinya.
Sarah, anak miskin tidak tahu diri, cepat kamu pergi dan jangan kembali. Akan tetapi, anak tersebut masih juga didorong oleh si penjaga taruh tersebut. Dengan hati yang sedih, si anak kembali lagi ke rumahnya dan memberitahukan lagi apa yang dialaminya kepada si ibu. Mendengar cerita itu, hati si ibu pun menjadi geram terhadap perlakuan si penjaga taruh terhadap anaknya. Maka timbullah niat jahat si ibu. Oh, kalau begitu caranya orang kepada kami juga bisa jahat kepada orang. Coba kamu dandani kucing kita dan jangan cara memakaikan baju, lalu kamu bawa ke tempat itu. Kemudian si anak dengan si ibu pergi ke acara tersebut sambil membawa kucing yang sudah didandani tadi. Ketika telah sampai di Tarub, kucing yang sudah didandani seperti manusia tadi dilemparkan ke depan orang-orang yang duduk di Tarub. Karena lucunya sang anak dan ibu mendandani kucing itu, semua orang yang duduk di Tarub menjadi tertawa terbahak-bahak. Kucing itu pun berlari-lari kebingungan tidak terarah. Orang mengira kalau kucing tersebut sedang menari dan semakin besar ketawa orang yang ada di situ. Saat orang di Tarub sedang asik menertawakan kucing itu, tiba-tiba petir menyambar orang di Tarub tersebut. Dengan seketika Tarub beserta semua orang yang ada di Tarub itu berubah menjadi batu. Namun, sang anak dan ibu tidak kena sambaran petir itu dan tidak berubah menjadi batu. Seperti orang-orang yang ada di Tarub, itu karena sang ibu dan anaknya bersembunyi di balik batang bambu dekat Tarub tersebut. Batu tersebut terdapat di Kampung Dau, Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas. Makanya hingga saat ini jika petir menyambar, orang di sekitar pasti akan menggesekkan batang bambu. Menurut mereka, jika 2 buah batang bambu digesekkan, dapat menangkal sambaran petir. Demikian cerita asal-usul batu Betarub karya anak-anak kelas 4C Kesultanan Sambas. Terima kasih. Tepuk tangan yang meriah buat penampilan dari Kesultanan Sambas. Keren sekali. Tepuk tangan yang meriah. Beri hormat.